Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta EdCollege, terima kasih telah bergabung dalam acara ini. Virtual class hari ini bertemakan teknik beriklan efektif dan efisien pada digital media yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Maximianus Harendra Primantara atau biasa dipanggil dengan Bapak Prima selaku co-founder Ads Media Mix. Beliau memiliki pengalaman di MNC Group dan KKG Group dalam bidang pemasaran. Selama pemaparan berlangsung, akan ada sesi tanya jawab dengan narasumber. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Prima untuk memulai acara. Baik, selamat siang rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tema hari ini, teknik beriklan efektif efisien pada media digital. Oke, mungkin saya ceritakan sedikit mengenai apa yang melatar belakangi dari tema ini, terus kenapa mungkin saya sedikit sharing untuk rekan-rekan supaya bisa bagaimana cara mengukur iklan itu efektif dan efisien pada media digital. Saya mempunyai background itu dari 2003 sampai sekarang itu concern di bidang periklanan. Jadi saya mengawali itu di media tabloid. Jadi awal itu tabloid, di mana tabloid itu kita punya deadline itu seminggu sekali. Sekitar 3 tahun saya berkecimpung di dunia pemasaran periklanan di bidang tabloid. Lalu di tahun selanjutnya, tahun 2006, saya hijrah ke di mana setiap harinya adalah deadline. Jadi iklan pasang di koran, dengan deadline malam ya, pada saat itu jam 9, materi dicek sempurna, baru kita tayangkan iklannya buat besok paginya diedarkan ke masyarakat dan masyarakat melihat. Setelah itu saya coba lagi belajar, saya pindah ke media yang lebih dinamis, yaitu saya di TVP, jadi MNC Channel. Jadi saya lebih mengenal productionnya, terus iklannya, kombriknya, seperti itu. Nah itu di MNC Channel, di situ saya belajar bahwa untuk memproduksi satu program itu sangat complicated, sangat complicated dan melibatkan tim yang banyak. Lalu saya tidak cukup puas dengan belajar dari iklan koran, cetak, lalu ke media elektronik, TV, lalu saya lanjut lagi ke media yang lebih waktu itu masih dibilang memang sudah cukup common dari di digital. Jadi di 2015 saya hijrah masih di MNC, saya pindah ke Okezone waktu itu. Saya mendalami dan di bidang yang sama, pemasaran periklanan, itu okezone.com. Jadi di mana di situ ada beberapa KPI yang saya dalami, itu pergeserannya cukup cepat. Jadi setiap tahun itu bergeser. Semula itu masih seperti konvensional, jadi seperti booking halaman. Jadi kalau istilahnya di digital itu adalah cost per day. Cost per day itu iklan dipasang jam 12.00 sampai jam 12.00 lagi akan diberikan satu rate dari satu media itu. Gitu. Jadi selama 24 jam itu iklan di charge itu menggunakan inventory tertentu, tempat tertentu atau banner tertentu. Jadi kalau mungkin rekan-rekan lihat bannernya itu di satu website ada kotak, ada di atas atau di tengah atau di bawah, baik dengan bukanya melalui komputer desktop, laptop ataupun versi mobilenya. Nah itu satu kotak itu pada saat 2015 itu kita masih common dengan cost per day. Jadi cost per day itu biaya iklannya itu dibayar berdasarkan
tempat itu disewa selama 24 jam untuk brand tertentu. Itu 2015 sampai 2016 masih oke. Pengiklan masih cukup merasa mendapatkan manfaat dari itu, dan report yang didapatkan, mungkin saya sedikit jelaskan bahwa report yang didapatkan dari si pengiklan itu adalah impression dan klik, serta CTR, click to rate. Jadi antara klik dibagi impression. Nah, itu report yang diberikan pada saat itu, pada 2015-2016 itu masih common untuk cost per day. Iklan dibayar. Nah, lanjut untuk 2017 mulai bergeser untuk CPM. Apa itu CPM? Cost per mile. Jadi cost per mile itu satu inventory akan disebar di seluruh banner, di semua kanal halaman yang ada ada inventory untuk, atau kotak banner tadi yang ada di beberapa tempat disebar untuk mengejar, menggunakan engine terutama untuk mengejar impressionnya. Jadi dibayar berdasarkan impression. Jadi cost per mile itu per 1000. Jadi per 1000 iklan itu dilihat oleh audiens, terutama audiensnya digital, baru iklan itu dibayar, gitu. Nah, bergeser ke 2018-2019, KPI itu semakin tajam 2018 sampai sekarang sih, itu mulai bergeser ke per klik. Jadi cost per klik. Cost per klik itu setelah jadi user itu pertama kali lihat itu sebagai impression, melihat banner. Misalnya kita melihat iklan banner, misalnya suatu brand tertentu, brand A, lihat di occasion.com, lalu itu akan terjadi impression. Jadi impression itu tercatat sebagai satu user, lalu journey berikutnya adalah ada yang tertarik dan ada yang ngeklik, gitu. Ada yang tertarik dan ngeklik. Nah, klik itu yang akhirnya di charge untuk advertiser itu, mereka sebagai media itu di charge oleh advertiser berdasarkan per kliknya. Jadi setelah klik baru media itu mendapatkan bayarannya, istilahnya seperti itu. Kita sekarang ini membahasnya dari sisi advertiser. Makanya advertiser itu kan butuh sesuatu yang efisien dan efektif. Nah, makanya klik itu sampai sekarang menjadi suatu KPI yang masih diandalkan sampai sekarang. Kita bisa rata-rata jalankan cost per klik dengan programmatic atau dengan pasang di media sekarang itu rata-rata itu yang bagus, itu yang masih dianggap bagus itu 0,08% sampai 4%. Click to rate-nya. Jadi jumlah klik dibagi jumlah impression. Biasanya dari kalau pasang di Google AdSense, itu GDN, Google Display Network, dan pasang cost per klik di media, rata-rata CTR-nya seperti itu. Jadi itu yang menjadi andalan advertiser untuk menjadi KPI untuk pasang di media tersebut. Kenapa digital gitu? Di era sekarang ini memang banyak sekali batasan-batasan yang membuat satu perusahaan itu terbatasi oleh adanya pandemi ini ya. Jadi pandemi ini kan sangat membatasi gerak dan untuk ketemu dengan produk itu agak dibatasi. Makanya digital saat ini menjadi satu-satunya ya mungkin jalan untuk mempertemukan antara customer dengan
produsen agar mereka bisa bertemu, bisa melihat produknya gitu. Dalam suatu campaign kan ada dua tujuan. Jadi satu akan berakibat atau tujuannya adalah mendatangkan orang fisik itu ke store atau ke toko atau ke dealer atau ke kantor cabang seperti itu ya, dan melakukan transaksi. Tujuan kedua adalah datang ke website, karena website itu kan di-develop dengan sangat penuh antusias dan bisa mewakilkan dari suatu perusahaan dan dibuat dengan sangat penuh update dan juga semua produk ada di situ, penjelasannya komplit, bisa bahkan sekarang bisa melakukan transaksi di website. Jadi tujuan utama advertiser adalah cara kedua menggunakan, nah terus ada juga cara event, cuman kan event